Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 11166253031, yaitu dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dalam mata kuliah pendidikan sepanjang hayat dengan menggunakan pendekatan 5E model yang berfokus pada isu sustainability living di lingkungan sekitar kampus. Langsung saja kepada tahap yang pertama, yaitu ada engage. Nah, beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk memicu rasa ingin tahu, yaitu ada 3 pertanyaan. Nah, yang dimana setiap pertanyaan ini berawal dari pengalaman pribadi saya. Hampir setiap saat ketika berjalan melewati sudut jalan tertentu di lingkungan sekitar kampus atau di sekitar kantin kampus, saya melihat tumpukan sampah plastik yang menumpuk, bahkan sampai meluber keluar dari wadah. Padahal di sana sudah tersedia tong sampah loh teman-teman. Pemandangan ini menimbulkan rasa tidak nyaman, bau, dan juga kekhawatiran. Itu apakah kita sebenarnya sudah peduli terhadap keberlanjutan lingkungan atau justru hanya mengandalkan fasilitas tanpa mengubah kebiasaan. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan, yaitu seperti membawa wadah atau tumbler sendiri saat membeli makanan atau minuman. Lalu mengurangi penggunaan kantong plastik dengan tas kain. Lalu ada memilah sampah organik dan anorganik di sekitar kampus, serta memanfaatkan sampah organik untuk kompos. Nah, dengan cara-cara kecil inilah yang dimana jika dilakukan bersama akan berdampak signifikan dalam mengurangi volume sampah. Nah, lalu lanjut, yaitu di tahap kedua ada explore ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya mencoba mengamati lebih dekat dengan metode photo voice. Nah, di sini saya mendokumentasikan kondisi nyata di lapangan melalui foto. Nah, dari observasi tersebut, saya menemukan beberapa hal penting. Yang pertama, sampah plastik sekali pakai sangat mendominasi ya, mulai dari kantong kresek, bungkus makanan cepat saji, styrofoam, bahkan sampai gelas plastik. Nah, lalu yang kedua, ada sampah organik dan anorganik bercampur, tidak ada upaya pemilahan. Nah, lalu yang ketiga, kapasitas tempat pembuangan sementara sudah tidak memadai, sehingga sampah meluber keluar. Nah, dan yang terakhir, meskipun ada tong sampah, banyak orang lebih memilih menaruh begitu saja di tempat yang sampah terbuat dari tembok ini. Nah, dari observasi ini, saya menyimpulkan bahwa masalahnya tidak hanya soal infrastruktur saja lah, tetapi lebih pada perilaku masyarakat, yang dimana fasilitasnya sudah ada, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik atau benar. Nah, kebiasaan instan dan kurangnya tanggung jawab bersama membuat sampah menjadi masalah serius di lingkungan sekitar kantin kampus ini. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke tahap ketiga, yaitu ada explain, yang dimana di tahap ini saya menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan konsep yang relevan. Nah, kondisi ini jelas berkaitan dengan konsep sustainability, yang dimana sustainability ini menuntut kita hidup dengan cara menjaga keseimbangan alam. Nah, sementara ekoliterasi ini menuntut kita sadar bahwa sampah plastik tidak mudah terurai, bisa mencemari tanah dan air, bahkan mengancam kesehatan manusia. Nah, lalu sayangnya tingkat ekoliterasi ini masyarakat kita tuh masih rendah. Banyak yang belum memahami bahwa setiap tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar bagi lingkungan dalam jangka panjang. Nah, disinilah pentingnya pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning. Kesadaran tidak hanya bisa dibangun sekali lewat kampanye saja, tetapi harus terus-menerus melalui proses pembelajaran, baik itu di sekolah, di komunitas, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pelatihan memilah sampah, praktik membuat kompos, atau kampanye mengurangi plastik sekali pakai. Nah, dengan itu kita bisa belajar dari beberapa studi kasus ya teman-teman. Di sini misalnya ada Bank Sampah Malang, yaitu berhasil mengubah sampah menjadi tabungan finansial warga, yaitu meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan. Nah, lalu yang kedua ada Kampung Proklin, di mana di sini terdapat pada daerah Jakarta dan Bandung. Jadi komunitas berhasil mengintegrasikan pemilahan sampah, yaitu urban farming dan pemanfaatan sampah organik untuk kompos.
Nah, lalu lanjut yaitu ada tahap elaborate, yang di mana di tahap ini saya menganalisis bagaimana kondisi tersebut bisa dipahami melalui lensa positive education, khususnya dalam model tema. Nah, di sini yang pertama yaitu ada positive emotion, yang dimana jika lingkungan bersih, warga akan merasa senang, nyaman, dan sehat. Lalu yang kedua yaitu ada engagement. Warga aktif ikut memilah, dan mengelola sampah akan merasa lebih terlibat dalam kehidupan komunitas atau masyarakat. Nah, lalu ada relationship. Gotong royong dalam kegiatan kerja bakti mempererat hubungan antar warga. Lalu ada meaning. Nah, dari meaning ini, tindakan kecil seperti mengurangi plastik sekali pakai memberi makna besar loh, yaitu menjaga bumi untuk generasi berikutnya. Lalu yang terakhir ada accomplishment, yang dimana ada kebanggaan ketika hasilnya terlihat, misalnya lingkungan bebas bau tak sedap, volume sampah berkurang, atau bahkan sampah bernilai ekonomi melalui bank sampah. Nah, berdasarkan analisis ini, saya mengusulkan ide yang sederhana yang bisa dilakukan di komunitas sekitar. Pertama, membuat program bank sampah dengan sistem insentif. Misalnya, warga yang mengumpulkan sampah anorganik bisa menukarnya dengan sembako atau poin belanja. Lalu yang kedua, yaitu membangun pojok kompos bersama agar sampah organik atau anorganik ini bisa diolah menjadi pupuk. Nah, lalu yang ketiga, mengadakan kampanye yaitu membawa tumbler dan wadah sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai, terutama di warung-warung sekitar. Nah, lalu yang tahap terakhir yaitu ada evaluasi. Hal yang paling mengejutkan dari temuan ini adalah bahwa fasilitas sebenarnya itu tuh sudah ada, tetapi perilaku masyarakat belum mendukung. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan karena tidak adanya sarana ya, melainkan mindset dan budaya lingkungan yang belum terbentuk. Dari proses belajar ini, pandangan saya berubah. Saya jadi memahami bahwa sustainability living tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau pengelola sampah saja, tetapi harus dimulai dari kebiasaan kecil seperti di rumah, yaitu memperkuat dengan aksi bersama dan terus dipelihara melalui proses belajar sepanjang hayat. Nah, sebagai penutup, kasus sederhana tentang sampah ini memberi pelajaran berharga bahwa keberlanjutan bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga kesehatan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab antar generasi. Jika kita tidak mulai berubah hari ini, maka dampak ekologis akan semakin berat bagi generasi mendatang. Namun, jika kita mau belajar dan bergerak bersama, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Nah, mungkin dicukupkan sekian pemaparan saya untuk materi ini. Mohon maaf bila masih banyak salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang sudah menyimak saya dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.